warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tapi Dini yang ada di Komal 235 dengan saudara yang ada di Komal di sini, mohon bernarasi apa yang terjadi sama panjenengan sebelum habaib sampai sekarang. Sebelumnya bagaimana situasi panjenengan setelah begitu mengikuti habaib, setelah begitu sadar, alhamdulillah. Mohon, tolong. Ya, Mohon, Bang Ahmadi, saya tolong. Siapapun tidak boleh bicara, tidak boleh dipotong ya. Bang Sunnah, jangan, tidak boleh dipotong sampai selesai Bang Sesa. Silakan lanjut. Bismillah ya, sebelumnya saya ingin menceritakan beberapa perjalanan saya sebelum saya mendalami, maksudnya mempelajari tentang agama Islam ini. Tadinya saya ini mempelajari ilmu al-hikmah, perdukunan selama 3 tahun, dan setelah itu saya tidak mempelajari tersebut. Akhirnya saya diajak ngajilah kepada Habib Mustafa Al-Idrus. Al-hikmah itu apa? Mohon maaf, jelaskan kepada semua. Ilmu kebatinan gitu, kayak penyembuhan, atau ada yang bisa mempelajari ilmu gaib lah, tentang ilmu gaib. Panjang itu kalau dibahas teh. Ini saya ingin membahas masalah dukun ya, maksudnya seperti dukun. Ya, seperti ya, saya sih disebutnya nanti kalau udah jadi kiai, tapi itu sebenarnya dukun gitulah. Ya. Intinya setelah itu saya mempelajari, diajaklah ngaji dengan Majelis Samsi Sumus. Nanti antum cek di internet apa itu Samsi Sumus. Itu dipimpin oleh Habib Mustafa Al-Idrus. Nah, di situ saya diajari. Kenapa panjenengan mengikuti habaib dan tinggalkan al-hikmah? Karena di al-hikmah ini saya sholat, saya puasa, itu sekedar hanya memperdalam ilmu pegangan saya. Jadi kayak bisa tekbal atau ke segala mata batin. Jadi nggak tenang dan makanya meninggalkan al-hikmah dan mengikuti habaib gitu. Ya, enggak, setelah itu kan saya nakal lagi tuh. Akhirnya setelah nakal lagi diajaklah ngaji lagi sama teman-teman saya di lingkungan habaib gitu. Nah, perjalanan saya ngaji dengan Habib Mustafa Al-Idrus di Majelis Samsi Sumus ini 1 tahun, saya ini hanya diajak untuk berziarah ke makam-makam yang memang dianggap karomahnya besar. Jika kalian berdoa di makom ini, hajat-hajat kalian insya Allah terkabul, karena ini adalah wasilah pelantara untuk doa antum-antum sampai kepada Allah, katanya begitu. Nah, setelah itu yang saya pikir kayak kok nggak masuk akal ya. Ini ajaran-ajaran dia selalu mendoktrin kita nih sebagai orang awam untuk gulu berlebihan terhadap habaib. Mungkin nggak semua habib ya, tapi ini yang saya jalanin gitu ya. Allah alam, dah itu habib ada yang benar, ada yang salah, saya nggak tahu dah. Pokoknya yang saya jalanin ini ketika saya masuk di Majelis Samsi Sumus ini, saya cuma dikasih penjelasan tentang karomah, tentang ziarah-ziarah kubur, tidak didasari dengan ilmu ilmiah, gimana cara wudu yang benar, cara sholat yang benar. Sedangkan kan Rasul bersabda, sholatlah engkau sebagaimana melihatku sholat. Tetapi saya selama 1 tahun itu tidak diajari sama sekali tentang berdasarkan ilmiah. Yang saya terima adalah tentang karomah habaib doang. Ini Habib ini dulu pas masih hidup, Habib Abu Bakar di Jakarta Utara, dulu masih hidup, rumahnya ini ingin dibakar sama masyarakat sekitar. Tetapi yang terjadi, rumah-rumah masyarakat yang terbakar karena karomahnya Habib Abu Bakar. Beliau selamat dan akhirnya sekarang menjadi kuburan yang banyak penziarah datang. Nah, kan saya sebagai orang awam, wih keren banget ini Habib karomahnya. Akhirnya saya berlebihan lah kepada Habib tersebut gitu. Ini saya sendiri yang ngalamin ya, tidak orang lain dan bukan cerita orang lain. Nah, setelah itu tidak diajari tentang rukun-rukun Islam. Saya cuma disuruh baca Ratib Al-Atos, Al-Idrus. Udah begitu-gitu aja, tidak diajarkan untuk wajib ya sebagai muslim, sebagai lelaki itu sholat di masjid. Yang saya aneh, 3:30 kita ini
Setelah selesai ziarah kan setengah malam tuh, jam 2-an ya kan. Setelah ziarah itu kita ini baca ratib lagi nih. Setelah baca ratib, kok bukannya pas subuh ajan kita disuruh sholat ke masjid, tapi kita disuruh selesaikan ratib dulu, tapi sholat di rumah bareng-bareng, udah sholat aja di sini gitu. Nah itu saya yang bingung, bukankah laki-laki itu wajib ya sholat di masjid gitu loh. Nah di situ agak-agak menyeleneh sedikit, yang memang kagak sesuai dengan syariat tuntunan Rasul lah ibaratnya gitu. Mohon maaf, berapa lama mengikuti majelis? 1 tahun. Karena di situ saya tersadarkan ketika pas teman-teman saya ini kan pengacara, ada beberapa pengacara. Waktu itu kita ingin berdebat, ada jadwal debat. Nah kita dikasih amalan lah sama Habib tersebut untuk mengumpulkan recehan. Nah ketika kita mendapatkan recehan tersebut, nanti pas tengah malam, kalau antum mau ziarah kubur nih ke Jakarta Utara, ke ke makamnya Habib Abu Bakar, di perjalanan antum tuh recehan antum lemparin ke pengemis yang dia ada lampu merah. Nah saya nanya dong sama teman saya, kok begitu sih? Bukannya kasih dengan attitude yang bagus dan baik? Nah teman-teman saya berkata kepada saya nih, udah nggak usah antum permasalahkan, ini tuh suruhan Habib. Nah takutnya kan saya dulu kan kayak mikir, takut kualat nih, serem gitu. Ya udah saya diam, saya nurut aja. Tapi setelah dipikir-pikir, saya sadar nih, maksudnya kayak kok ajarannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul gitu loh. Nah, Dan cerita-cerita. mohon maaf, ada pertanyaan. Ini saya pertanyaan untuk menjelaskan kepada saudara yang ada di Komal. Selama 1 tahun ini nggak diajarin ngaji Al-Quran atau disebutkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarin hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kisah untuk mengikuti akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat lah, yang 3, yang 4 gitu. Demi Allah, mungkin ada beberapa orang pun yang merasakan seperti saya ya. Saya dulu itu sama sekali, kan tadi saya bilang, saya ini ngaji di sana bahkan sedasar aja bab toharo gitu, untuk hudu itu saya nggak diajarin sama sekali, apalagi kayak belajar tahsin tentang Al-Quran. Yang saya dapeti adalah cerita hurufat, cerita dongeng, maksudnya Habib ini karomahnya begini, ya begitu aja saya. Gitu aja. Mungkin ada beberapa yang pernah belajar ke Habib atau sampai sekarang jujur aja sama diri sendiri. Bener nggak? Pasti Habib itu lebih sering ceramah tentang karomah-karomah para Habib-Habib lain. Udah jujur aja. Terus begini Bang Sasa, kenapa panjenengan lepas dari majelis itu? Ya karena saya pikir udah kayak nggak sesuai, kan maksudnya kayak kok begini ya gitu. Saya nggak dapat ketenangan, cuman dapat kayak pengen nyari berkah aja. Kayak misalkan kan saya belum dapat kerja nih, jadi tuh tujuan saya tuh udah kejar aja lah, ke kuburan aja nih, doa. Tapi saya nggak dapat apa-apa, kayak nggak dapat ketenangan, nggak dapat kenyamanan. Ya udah saya akhirnya Ya, saya lepas Bang aja lah, saya tinggal. Bang Sesa, mohon maaf ya. Eh, kita akan mencari kebenaran di sini kan. Heeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Jadi kalau mohon maaf ya, saya bukan membohongin panjenengan ya, tapi mengingatkan panjenengan, kalau panjenengan untuk menghancurkan nama habaib dan bohong, ini dosa besar Bang Sesa. Benar jelas itu dosa besar. Saya tahu itu. Karena ada hadisnya. Ya, dan juga ada berfirman Allah SWT, ya. Jadi apakah benar Anda jujur apa yang Anda barusan disebutkan semua cerita narasi ini? Jujur, demi Allah jujur. Kalau nggak percaya, datang aja ke saya nih. Nanti saya kasih tahu nih. Nah ini majelisnya di sini. Kebetulan majelisnya sekarang masih aktif di rumah saya. Majelisnya masih aktif dan itu teman-teman saya isinya di situ semua. Dan tempat ziarah itu di Habib Abu Bakar dari Jakarta Utara, di Kolintang. Terus ada lagi di Bogor itu Empang.
di Ada Empang. yang mau ditambahin Bang Sesa? Ya, Karena nanti sebentar aja pasti ada saudara yang mau nanya sama penjenengan. Ada ya yang mau mungkin, tambahin sebelum pertanyaan dari para saudara-saudara yang di Komal? ya mungkin karena saya maksudnya pernah mengalami hal tersebut ya. Itu aja sih saya pengalaman yang saya dapat saya gitu. Ya. Ada yang Tidak mau ada dasar nanya ilmu. saudaraku? Ada yang mau nanya Bang Asuna? Atau dari para saudara yang ada di Komal? Ya, sedikit sih. Silahkan Bang Andi. Sebetulnya pengalaman dari Kang Sasa sebetulnya hampir mirip dengan pengalaman yang saya alami ya. Karena memang saya pernah mengikuti seorang Habib selama 40 hari 40 malam itu dari Tasik. Itu pun saya lihat dia tidak pernah sholat, apalagi ngimam ya, kencing pun tidak pernah cebok. Wallahi ini saya katakan, 40 hari 40 malam saya menyupiri dia. Berangkat dari Lampung ke Tasik, balik lagi ke Lampung ke Tasik lagi, bolak-balik gitu. Dan memang apa yang dialami Kang Sesa ini sama persis. Itu Habib tidak pernah namanya mengajarkan kita sesuatu. Saya justru lebih banyak diajari. Ya ada mungkin sedikit manfaatnya saat itu saya rasakan. Saya diajari ilmu gendam, ilmu hipnoterapi, ya kan. Cuma seputar itu. Kalau masalah ilmu agama secara syariah maupun akidah itu nonsen sama sekali. Oh benar, ini benar Kang Lembu. Jadi termasuk sejenis ilmu sihir lah ya, karena memang dia juga jago karate ya kan. Jadi kemampuan dia adalah menghipnoterapi. Tetapi saya selama 40 hari itu mempelajari, saya bukan dapat ilmu hipnoterapinya, tetapi saya mendapatkan ilmu untuk mencegah kita tidak terhipnotis oleh dia. Alhamdulillah saya dapat itu. Kan gitu. Maka sejak saya mempelajari secara otodidak, mempelajari teori-teorinya, kemudian oh begini caranya untuk mencegah, membentengi diri dari hipnoterapi, siapapun ya yang akan melakukan hipno kepada kita itu saya udah tahu caranya. Dan itu udah saya ajarkan dengan kawan-kawan saya setelah saya 40 hari mengikutinya. Dan itu kejadiannya baru di tahun 2022. Jadi apa yang dialami oleh Kang Sasa sebetulnya hampir sama, memang nyaris semua yang katanya itu zuriat Nabi itu jarang sekali mengajarkan, bahkan termasuk kita bisa cek lah ya dari Umar bin Hafiz aja kan bagaimana bacaan Qur'annya, tajwidnya, makhrajnya. Maka saya terkesima ketika ada kalam dari Al-Habib Ninja Hattori ya, Yai Muklis itu takin an Umar bin Hafiz waliyallahu fahuwa min khanazir, itu saya terkaget-kaget itu Syekh. Artinya memang ternyata betul mereka itu memang tidak pernah mengajarkan kita tentang syariah dan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Bang Andi. Terima kasih banyak. Bang Sesa.